Perintah Kaisar Naga. Bab 3526-3528. Bab 3526, apakah kamu menyesalinya? Pria paruh baya itu menatap Jin Dong dengan dingin, lalu mendengus dingin, nafas yang tak terdengar pelan, membuat Jin Dong berlutut sambil letupan. Anak bodoh, kamu berani berbicara seperti ini padaku. Jika sebelumnya, kamu pasti sudah berubah menjadi genangan darah sekarang. Pria paruh baya itu mendengus dingin. Ketika Luo Shouhai melihat ini, ekspresinya langsung berubah menjadi jelek, tubuhnya sedikit gemetar, dan nafas naik, langsung mengikuti pria paruh baya itu untuk bersaing dengannya. Ini lembah roh darah, bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Jika kamu ingin menemukan seseorang, bicaralah padaku. Jika kamu ingin mengambil tindakan, aku bisa menemanimu. Luo Shouhai berkata dengan wajah dingin dan mata penuh niat membunuh. Pria paruh baya itu melihat ekspresi membunuh Luo Shouhai, tapi dia tidak takut sama sekali, malah dia sedikit mengangkat sudut mulutnya. Sebenarnya tidak ada harimau di pegunungan, dan monyet adalah rajanya. Setelah mengatakan itu, aura di tubuh pria paruh baya itu tiba-tiba melonjak, dan Luo Shouhai terbang mundur. Berani. Melihat ini, orang tua hantu gunung iblis di samping menamparkan pria paruh baya itu dengan telapak tangannya. Dia merasa orang ini terlalu gila dan dia harus diberi pelajaran. Melihat hantu gunung iblis Lao menamparnya dengan telapak tangannya, pria paruh baya itu dengan santai meninjunya. Kilatan cahaya putih melintas, dan aura besar itu seperti bola meriam, yang bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan orang tua hantu gunung iblis. Penatua hantu gunung iblis juga terbang mundur dan mundur puluhan langkah sebelum dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Itu benar. Saya baru saja melewati alam kesengsaraan tingkat ke-7, dan saya bertemu dengan awan kesengsaraan iblis, dan saya berhasil melewatinya. Pria paruh baya itu memandang ke arah tetua hantu gunung iblis dengan sedikit apresiasi dan berkata. Wajah orang tua hantu gunung iblis penuh dengan keterkejutan, dan dia membuka mulutnya dan berkata, siapa kamu? Mengapa kamu tahu tinju cahaya suci? Di mata Mo San Gui Lao dan yang lainnya, orang seperti ini penuh dengan aura ras binatang. Dia jelas adalah ras binatang, bagaimana dia bisa mengetahui tinju cahaya suci dari silsilah Feng Mo? Ini tidak mungkin. Anda harus tahu bahwa hantu gunung iblis sendiri tidak mengetahui tinju cahaya suci. Tinju cahaya suci adalah keahlian unik Feng Mo. Bagaimana dia bisa mengajarkannya kepada orang lain sesuka hati? Satu-satunya tinju cahaya suci yang pernah dilihat oleh penatua hantu gunung iblis digunakan oleh Chen Ping. Mungkinkah suku binatang ini juga diajari oleh Feng Mo sendiri? Kamu tidak perlu khawatir kenapa aku tahu Holy Light Fish, kamu hanya perlu memanggil Chen Ping. Pria paruh baya itu berkata dengan tenang. Tuan Chen memang tidak ada di sini. Jika Anda ada urusan mendesak dengannya, Anda bisa menunggu di lembah roh darah sebentar. Dia akan segera kembali. Hantu gunung iblis tua melangkah maju dan sikapnya menjadi lebih hormat. Jangan bicara tentang bagaimana pria paruh baya ini mempelajari tinju cahaya suci. Karena dia mengetahui tinju cahaya suci, itu membuktikan bahwa dia terhubung dengan garis keturunan Feng Mo mereka. Karena ada hubungannya, penatua hantu gunung iblis harus bersikap sopan dan hormat. Penatua hantu gunung iblis tahu betul status orang yang dapat menguasai tinju cahaya suci dalam silsilah iblis angin mereka. Melihat sikap hantu gunung iblis tua menjadi penuh hormat, dan bahwa Chen Ping memang tidak berada di lembah roh darah, pria paruh baya itu mengangguk dan berkata, oke, saya akan menunggu dia kembali di lembah roh darah untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, pria paruh baya itu berjalan langsung ke lembah roh darah. Ketika pria paruh baya itu melewati Jin Dong menatapnya dengan hati-hati, lalu matanya melebar dan dia berkata, oh, aku ingat, aku tahu siapa kamu. Ketika Jin Dong mengatakan ini, Iblis San Gui Lao dan Luo Shouhai semua melihat ke arah Jin Dong. Dia adalah orang besar yang menjalankan kios di Sekte Suanyin. Tuan Chen juga membeli sesuatu darinya, yang sepertinya adalah jam yang diukir dari batu giok. Jin Dong berkata tiba-tiba. Ketika Mo San Gui Lao dan Luo Shouhai mendengar ini, mereka terdiam. Pengetahuan macam apa yang dimilikinya? Mereka hanya tahu bahwa mereka telah mendirikan warung pinggir jalan, tapi terus kenapa? Mereka kuat, dan jika mereka benar-benar ingin memasuki lembah roh darah,
tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Anda pergi menemui Tuan Chen, apakah Anda menyesalinya dan ingin mengambil kembali barang-barang itu? Jin Dong bertanya pada pria paruh baya itu. Tapi pria paruh baya itu mengangkat bibirnya dan berjalan langsung ke lembah roh darah tanpa berkata apa-apa. Bab 3527 Pertemuan. Binatang konsonan kecil ini sangat lucu. Dalam perjalanan kembali ke lembah roh darah, Huo Feng memeluk binatang konsonan kecil itu dan tidak bisa melepaskannya. Mungkin karena mereka berdua adalah anggota klan binatang, binatang liuk kecil itu juga sangat menyukai burung phoenix api dan terus bertingkah genit di pelukan burung phoenix api. Lembah roh darah ada di depan. Jika aku tahu, aku akan menjadi kapal terbang Ji Yun. Aku sangat lelah karena bepergian. Chen Ping terdiam beberapa saat, kali ini bolak-balik menghabiskan banyak energi spiritual. Tapi saat Chen Ping selesai berbicara, binatang konsonan kecil, yang awalnya sangat jinak, tiba-tiba berteriak di pelukan Huo Feng, dan kemudian melompat ke tanah. Ada sedikit kemarahan dan kepanikan di mata konsonan kecil itu, dan ia terus mengibaskan ekornya ke satu arah. Melihat tingkah aneh binatang konsonan kecil itu, Chen Ping dan yang lainnya segera berhenti. Ada apa dengan badak ini? Bai Qian bertanya. Entahlah, tiba-tiba jadi seperti ini. Huo Feng juga bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Binatang badak itu memamerkan giginya dan membuat gerakan menyerang. Setelah melihat ini, Chen Ping membubarkan kesadarannya dan dengan cepat menangkap seseorang yang datang ke arah mereka. Setelah Chen Ping menghilangkan kesadarannya, dia segera ditangkap oleh pihak lain. Guru, seseorang menggunakan kesadaran spiritual untuk mendeteksi. Pria berbaju hitam memandang Song Tianhai di sampingnya dan berkata, "Aku sudah tahu, tapi ranah lawan tidak kuat, jadi jangan takut." Song Tianhai terlihat acuh tak acuh, kesadaran spiritual pihak lain tidak kuat, jadi dia tidak takut sama sekali dan berjalan lurus ke depan. Pada saat ini, Chen Ping sedikit mengernyit, seseorang datang, itu pasti seseorang dari istana tanpa jiwa. Apa yang harus kita lakukan? Huo Feng buru-buru mengambil binatang konsonan kecil itu, takut orang-orang dari istana tanpa jiwa akan merebutnya. Ayo pergi, ayo cepat. Selama kita kembali ke lembah roh darah, kita akan baik-baik saja. Chen Ping tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk mengikuti orang-orang dari istana tanpa jiwa. Jika terjadi perkelahian, mungkin akan menunda waktu. Anda harus tahu bahwa semakin lama penundaan, semakin lemah aura yang tersisa di lembah roh darah. Menjadi, jika bahkan makhluk roh tidak dapat mendeteksi aura mereka saat itu, saya khawatir mereka tidak akan pernah tahu siapa yang melakukan tragedi lembah roh darah. Tetapi ketika Chen Ping dan yang lainnya ingin menghindarinya, Song Tianhai dan yang lainnya dari istana tanpa jiwa telah tiba. Ketika mereka melihat Chen Ping, kedua murid Song Tianhai semuanya tercengang. "Tuan, ini Chen Ping." Pria berbaju hitam menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata. Song Tianhai tidak menyangka dia akan bertemu Chen Ping di sini. Melihat bahwa tidak ada cara untuk bersembunyi, Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan kemudian berkata kepada Huo Feng, "Jika ada pertarungan nanti, kamu ambil binatang roh dan segera kembali ke lembah roh darah. Aku akan mengikuti Bai Qian untuk saat ini." Blokir. Huo Feng mengangguk. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membantu banyak dengan tetap tinggal. Yang paling penting adalah binatang roh badak tidak bisa jatuh ke tangan istana tanpa jiwa. Sepertinya kamu tidak mendengarkan sama sekali apa yang aku katakan padamu. Kamu masih bekerja untuk aliansi penyegel iblis dan di sini untuk memburuku. Mata Chen Ping dipenuhi dengan niat membunuh, dan tubuhnya langsung ditutupi dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Bai Qian juga mengambil posisi menyerang, dan aura alam kesengsaraan tingkat ke-7 di tubuhnya meledak tanpa disembunyikan. Chen Ping dan Bai Qian tahu bahwa mereka harus bekerja keras. Hanya dengan cara inilah Huo Feng bisa mendapat kesempatan untuk melarikan diri bersama binatang badak. Kakak beradik itu merasakan niat membunuh dalam diri Chen Ping, dan untuk sesaat mereka tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, Chen Ping baru saja melepaskan mereka berdua. Kakak beradik itu memandang Song Tianhai pada saat yang sama. Sekarang mereka hanya bisa menunggu Song Tianhai memberi perintah. Faktanya, di dalam hati mereka, baik saudara laki-laki maupun perempuan tidak ingin bekerja keras untuk aliansi penyegel iblis. Song Tianhai mengerutkan kening, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat.
Jika Anda tidak bekerja keras untuk aliansi penyegel setan, Anda harus tahu bahwa ruang hidup para iblis sangat terbatas sekarang, dan aliansi penyegel setan memiliki cabang di seluruh surga dan dunia manusia, dan mereka mungkin tidak memilikinya. Tempat di istana tanpa jiwa sama sekali. Bab 3528, ikuti aku. Tapi bekerja keras untuk aliansi penyegel iblis, istana tanpa jiwa tidak memiliki harapan sama sekali. Meskipun wilayah mereka telah berkembang dalam praktik, kekuatan mereka yang sebenarnya sangat lemah. Bagaimanapun, sumber daya istana tanpa jiwa perlu dihargai oleh iblis aliansi penyegelan. Terlebih lagi, Chen Ping sekarang memiliki Baiqian, biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan di samping Chen Ping. Song Tianhai tidak yakin dia bisa membunuh Chen Ping. Tuan, mari kita berhenti bekerja hidup kita untuk aliansi penyegel iblis. Mereka sama sekali tidak menganggap kita sebagai manusia. Di daerah Gunung Tianmo, ketiga ras masih harmonis. Sebaiknya kita tetap di sini dan berkembang. Pria berbaju hitam memecah kesunyian dan berbicara. Tuan, mari kita melepaskan diri dari aliansi penyegel setan. Aliansi penyegel setan menggunakan slogan memusnahkan setan dan membela Tao untuk memperbudak kita para iblis. Kita tidak bisa lagi diperbudak. Kita harus melawan. Dan kita harus membiarkan dunia tahu bahwa kami para iblis. Tidak semua orang di klan adalah orang yang keji, dan aliansi iblis juga bukan hal yang baik. Wanita berbaju hitam juga berbicara. Song Tianhai masih tidak berbicara, wajahnya muram dan tidak yakin, dia masih belum bisa mengambil keputusan. Ketika Chen Ping melihat Song Tianhai terdiam, dia mengambil langkah maju dan berkata, saat itu, perang antara dewa dan iblis menyebabkan perselisihan terus-menerus di dunia surga dan manusia, dan orang-orang berada dalam kesulitan. Akibatnya, semua orang di klan iblis mulai bertarung. Sebenarnya ini adalah konspirasi. Saya tahu tidak semua dari kalian iblis adalah orang yang pengkhianat dan jahat. Bukankah kalian hanya ingin hidup lurus? Song Tianhai melirik ke arah Chen Ping, tapi masih belum bisa mengambil keputusan, dan berkata tanpa daya, meninggalkan aliansi penyegel iblis itu mudah untuk diucapkan, tapi tidak semudah itu untuk dilakukan. Aliansi penyegel iblis bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia surga dan manusia, membuat banyak setan klan itu seperti anjing yang berduka bersembunyi di mana-mana, dan itu tidak bisa dicapai dalam semalam. Kamu tahu bahwa seluruh aliansi penyegel iblis hampir menyatukan banyak sekte dan keluarga di 5 wilayah surga dan alam manusia, dan mereka semua sangat kuat. Mereka semua memiliki kepentingan di antara mereka sendiri, dan mereka menggunakan slogan untuk memberantas kejahatan. Setan untuk mencari keuntungan pribadi bagi diri mereka sendiri. Jika aku meninggalkan aliansi penyegel iblis sekarang, bahkan di gunung iblis surgawi ini, aku yakin tidak akan pernah ada tempat bagi kita di istana tanpa jiwa. Melihat Song Tianhai seperti itu, Chen Ping juga terdiam. Kekuatan aliansi penyegel iblis terlalu besar untuk dilawan oleh istana tanpa jiwa kecil. Pergilah, anggap saja kita belum pernah bertemu. Setelah Song Tianhai ragu-ragu sejenak, dia melambaikan tangannya untuk membiarkan Chen Ping dan yang lainnya pergi. Song Tianhai tahu bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam pertarungan. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Chen Ping bertanya. Aku masih punya waktu 3 hari. Dalam 3 hari ini, kita bisa berlari sejauh yang kita bisa. Song Tianhai lupa tentang pegunungan Tianmo yang tak berujung. Jika tidak berhasil, saya akan membawa mereka ke puncak pegunungan paling berbahaya. Mungkin mereka bisa menemukan tempat di sana. Chen Ping memandang Song Tianhai dan bertanya, apakah kamu percaya padaku? Song Tianhai tercengang dan tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Ping. Jika kamu percaya padaku, aku bisa membawamu ke suatu tempat. Menurutku aliansi penyegel iblis tidak akan menemukanmu untuk saat ini. Dan kamu juga harus bersatu dengan klan iblis lain untuk bersama-sama melawan aliansi penyegel iblis. Hanya dengan cara inilah aliansi penyegel iblis dapat dikendalikan. Chen Ping berkata pada Song Tianhai. Song Tianhai memandang Chen Ping, tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Lagi pula, dia mengikuti Chen Ping dan tidak mengenalnya, jadi dia tidak bisa dengan mudah mempercayai orang asing. Tuan, saya percaya pada Chen Ping. Saya rasa dia tidak akan menyakiti kita. Kata pria berbaju hitam. Ya, jika dia ingin membunuh kita, dia tidak akan membiarkan kita pergi.
Bukankah lebih baik membunuh kita dengan satu pedang langsung di lembah binatang roh? Sebaiknya kita pergi bersamanya dan melihat-lihat. Mungkin ada tempat yang bagus di sana. Wanita berbaju hitam juga berbicara. Mereka selalu berterima kasih kepada Chen Ping karena tidak membunuhnya. Song Tianhai melihat kedua muridnya semua mengatakan ini, dan akhirnya mengangguk setuju. Chen Ping membawa orang-orang dari istana tanpa jiwa dan bergegas ke lembah roh darah.